Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Hoynova Saputra dari kelas XA3 nomor absen 40. Saya akan menjelaskan pengertian komunikasi. Komunikasi yaitu proses penyimpanan pikiran kepada orang lain, proses perpindahan pengertian dalam bentuk gagasan informasi dari orang ke orang lain, pentransfer makna di antara kelompok. Komunikasi terjadi jika saya berbicara, Anda mengerti, dan sebaliknya, Anda berbicara, saya mengerti. Fungsi komunikasi sebagai informasi untuk membentuk proses penyampaian informasi yang diperlukan untuk mengambil keputusan. Sebagai kendali, komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku anggota dalam berbagai cara. Misalnya, kelas Anda ribut. Anda ingin kelas Anda menjadi diam. Dan secara tidak langsung, Anda menyuruh teman-teman Anda untuk diam. Itu sudah termasuk sebagai komunikasi. Sebagai motivasi, membentuk perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada karyawan apa yang harus dilakukan, seperti menyemangati karyawan Anda yang sedang mengalami kegagalan. Itu yang sudah termasuk motivasi. Lanjut, sebagai mengungkapkan emosional, interaksi sosial dalam informasi, menunjukkan emosional. Nah, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi lisan atau verbal, yaitu komunikasi menggunakan kata-kata, baik hal itu diucapkan atau ditulis. Yang kedua, komunikasi nirkata atau non-verbal, yaitu komunikasi menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak, atau yang dimaksud dengan isyarat untuk orang-orang yang tidak bisa berbicara. Nah, lanjut. Komunikasi daring. Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian penerimaan pesan melalui internet, seperti tugas yang diberikan dari DC atau classroom ya. Yang ketiga, komunikasi yang terjadi di dunia semu tersebut lazim disebut komunikasi di dunia maya atau cyberspace. Lanjut, web atau chatting atau email atau Facebook. Nah, dan saya akan menjelaskan kelebihan komunikasi daring. Yang pertama, dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, ya seperti di rumah atau ada kesibukan lain kan bisa sambil belajar. Yang kedua, efisiensi waktu, bisa dikerjakan kapan saja, ya sesuai waktu yang diberikan juga sih. Yang ketiga, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Yang keempat, meningkatkan intensitas berkomunikasi, ya dari telepon, video call. Ya, lanjut ke yang kelima atau yang terakhir, meningkatkan partisipasi. Nah, itulah kelebihan dari komunikasi daring. Nah, dan sekarang saya akan menjelaskan kekurangan komunikasi daring, yaitu tidak mewakili emosional pengguna. Kita tidak tahu bagaimana ekspresi mereka mengucapkan. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus. Yang keempat, terlalu banyak informasi yang tidak penting, seperti informasi-informasi yang tidak tentu, yang belum tentu untuk diikuti lah, itu yang dilaksanakan. Yang terakhir,
menyita konsentrasi. Nah, segitu kekurangan komunikasi daring. Nah, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi daring. Yang pertama, komunikasi daring serempak atau komunikasi daring sinkron adalah komunikasi menggunakan komputer sebagai alat atau media yang terjadi secara serempak waktu, contoh teks atau feed chat. Yang kedua, komunikasi daring tak serempak atau sinkron adalah komunikasi menggunakan perangkat komputer dan dilakukan secara tunda. Contoh komunikasi daring asinkron adalah email, form, rekaman, serta membaca dan menulis dokumen daring melalui Word atau World Wide Web. Nah, itulah jenis-jenis komunikasi daring. Dan sekarang saya akan menjelaskan komponen pendukung komunikasi daring. Hardware, perangkat kelas yang bentuknya dapat dilihat ataupun diraba oleh manusia secara langsung atau bentuk nyata. Misalnya komputer atau handset. Yang kedua, software, program komputer yang berguna untuk menjalankan suatu pekerjaan yang dikehendaki. Program diperlakukan sebagai penjembatan antara perangkat akal dengan perangkat keras. Yang ketiga, Barani Word. Komponen ini adalah mereka atau manusia yang terlibat dalam penggunaan serta pengaturan perangkat lunak dan perangkat keras untuk melaksanakan komunikasi daring. Nah, segitu dah dia. Nah, sekarang saya akan menjelaskan efek komunikasi asinkron. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik, ya seperti sopan santun Anda untuk bicara kepada lawan kata Anda. Tidak menggunakan jenis huruf font yang beragam. Ya, misalkan font Anda berbeda-beda kan, janganlah dibedakan. Yang ketiga, kejelasan penulisan subjek. Ya, jelaskanlah tulisan Anda, jangan urang-urang ya tulisannya. Nah, sekian dari saya. Om Santi.